Puji nama Tuhan. Shalom saudara yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu pada hari ini dengan keadaan yang sehat kuat. Karena kita tahu itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Dan pada hari ini kita akan sama-sama membawa pujian penyembahan kita. Dan bahkan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biar kiranya pujian penyembahan kita boleh menjadi rupa yang harum untuk nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana sampai dengan pada hari ini, kami tahu bukan karena kami hebat dan bukan karena kami kuat, tapi kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan yang sangat besar. Sebab karena ada kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan pada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami sama-sama mau memuji meninggikan nama Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami bawa kami tinggikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami telah berdoa mengucap syukur sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya.
kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oke, puji Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan kepala saudara, kita akan berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan renungan singkat kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Roh Kudus, berikan hamba-Mu hikmat, pengertian, supaya hamba-Mu dapat boleh menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan berkati, urapi setiap pemirsa, bahkan pendengar yang akan mendengarkan renungan singkat ini Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan, bahkan penghiburan, menambah iman percaya mereka kepada Tuhan. Terima kasih, kami serahkan renungan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, selamat malam, selamat kita bertemu lagi di tempat ini. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Di dalam Efesus pasal yang kelima. Di dalam Efesus pasal yang kelima, Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17 dia berkata begini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur buat malam hari ini, buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat setiap kehidupan saudara dan saya. Malam hari ini menjadi satu hal yang luar biasa buat kita, di mana firman Tuhan jelas berkata bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh,
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti setiap kehendak Tuhan. Malam hari ini menjadi satu kerinduan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di hari-hari ini, di penghujung tahun ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa yang terpenting dalam hidup kita adalah supaya kita boleh memahami dan kita boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam terjemahan yang lain, bahwa jelas sekali dalam King James dia berkata bahwa janganlah kamu tidak bijaksana, bahwa sesungguhnya yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita supaya kita boleh memahami akan kehendak Tuhan adalah kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat bahwa dalam Daniel pasal yang ke-12 berkata begini. Dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 dia berkata begini. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntut banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang bercahaya seperti cahaya cakrawala, bahwa untuk kita boleh memahami akan kehendak dan rencana Tuhan, untuk kita boleh mengerti akan rencana kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana. Paulus berkata bahwa janganlah kamu bodoh. Terjemahan lain berkata bahwa janganlah kamu tidak bijaksana. Jadi untuk kita boleh memahami dan mengerti kehendak Tuhan adalah kita harus menjadi orang-orang yang arif, orang-orang yang bijaksana. Karena hanya orang-orang yang bijaksana lah yang bisa mengerti dan bisa memahami akan setiap kebenaran firman Tuhan. Hanya orang-orang yang bijaksana yang bisa mengerti, yang bisa memahami akan setiap rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu janganlah kamu menjadi orang yang tidak bijaksana. Jangan kamu menjadi orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang tidak bisa memahami. Orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, bagi kita sebagai orang Kristen, bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa di akhir zaman ini seperti Daniel berkata bahwa Tuhan tidak menuntut banyak hal dalam hidup kita. Tuhan tidak menuntut pencapaian dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak menuntut keberhasilan yang lebih dalam hidup kita. Tuhan tidak menuntut bahwa kesuksesan dalam setiap kehidupan kita. Tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa di akhir zaman yang Tuhan mau adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang bisa memahami, orang-orang yang bisa mengerti. Adalah orang-orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang menjadi saksi, boleh menjadi teladan. Diberkata bahwa seperti cakrawala, seperti bintang-bintang yang bercahaya. Oleh sebab itu Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-5 bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Dalam Matius pasal yang ke-5 jelas berkata bahwa kita ini garam dan kita ini adalah terang. Kita ini adalah orang-orang yang ditempatkan di satu bukit, dan itu menjadi sorotan bagi dunia. Oleh sebab itu kita harus menjadi terang. Orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang ada di puncak gunung, dan semua mata dunia itu menjadi sorotan. Mata dunia itu melihat. Dan pentingnya kita harus bersikap bijaksana di akhir-akhir zaman ini. Dan Paulus berkata bahwa jangan kita bodoh, kita harus bijaksana. Jangan kita menjadi orang yang tidak bijaksana, supaya kita boleh memahami akan kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita apa yang menjadi kehendak Tuhan? Nah, kita lihat di dalam Efesus kembali, Efesus yang 17 dia berkata begini.
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah, kita tidak akan pernah bisa berusaha semaksimal mungkin. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana di hadapan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami dan kita bisa mengerti akan setiap kehendak Tuhan. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Apa sih yang menjadi rencana Tuhan, maunya Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang bijaksana di akhir zaman ini? Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-15 dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang 15 yang berkata begini, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Yang pertama adalah kehendak Tuhan yang pertama bagi kita sebagai orang yang percaya. Kehendak Tuhan yang pertama bagi kita sebagai orang yang bijaksana adalah, karena itu perhatikan bagaimana kita harus memperhatikan dengan saksama, perhatikan dengan teliti, perhatikan dengan baik-baik, perhatikan dengan cermat bagaimana kita hidup. Jadi yang pertama adalah kehendak Tuhan yang pertama bagi kita sebagai orang yang bijaksana, khususnya orang yang percaya kepada Tuhan, adalah kita harus memperhatikan. Ini warning buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus perhatikan dengan saksama, dengan teliti, dengan cermat, dengan baik-baik bagaimana kita hidup, bagaimana kamu hidup. Kita nggak usah perhatikan cara hidup orang lain. Kita tidak usah memperhatikan bagaimana orang lain hidup. Kita tidak usah memperhatikan bagaimana situasi, bagaimana keadaan orang lain. Kita tidak usah memperhatikan bagaimana suksesnya orang lain, berhasilnya orang lain. Tapi Alkitab berkata bahwa kita harus fokus kepada hidup kita. Bagaimana kita hidup. Kalau kita selalu memperhatikan akan kehidupan orang lain, kita akan menjadi orang-orang yang iri hati. Kalau kita selalu memperhatikan kehidupan orang lain, maka kita akan menjadi orang-orang yang cemburu. Oleh sebab itu Tuhan katakan bahwa perhatikan bagaimana kita hidup hari-hari ini. Coba kita lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi yang Tuhan mau bahwa sebagai orang percaya bahwa biarlah hari lepas hari kita harus memperhatikan hidup kita. Supaya apa? Supaya kita boleh menanggalkan kehidupan kita yang lama. Dan kalau kita memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Yang kedua dia berkata begini, kehendak Tuhan yang kedua buat kita sebagai orang-orang yang percaya, bagi kita sebagai orang-orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. 16 dia berkata begini, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kehendak Tuhan yang kedua bagi kita sebagai orang yang percaya, kita tidak tahu seberapa banyak, seberapa lama kita membuang-buang waktu di hadapan Tuhan. Mungkin berapa tahun kita membuang-buang waktu yang tidak berarti. Mungkin kita hidup di dalam kegelapan, kita tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu dalam terjemahan lain dia berkata bahwa tebuslah waktu yang ada. Oleh sebab itu kalau kita sudah mengenal Tuhan, hidup dalam bijaksana, kita memahami Tuhan, kita harus menebus setiap waktu-waktu kita yang terbuang. Ada banyak hal-hal yang waktu kita yang terbuang. Pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 dia berkata begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat.
Artinya bahwa ada waktu-waktu di mana kita tidak akan lagi bisa mencari Tuhan. Jadi pergunakanlah setiap waktu yang ada. Cari Tuhan selama mungkin, saudara. Cari Tuhan selama masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Cari Tuhan selama kita masih sehat. Cari Tuhan selama kita masih kuat. Karena ada waktunya ketika kita terbaring lemah, ketika kita terbaring kaku, maka semuanya itu sudah tamat dalam hidup kita. Jadi ada waktunya. Pengkhotbah 3 dia berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Ada masanya engkau dilahirkan, ada masanya engkau menuai, ada masanya engkau menabur, ada masanya engkau harus meninggalkan dunia ini. Segala sesuatu ada waktunya. Dan ada waktunya juga dunia ini akan hancur, saudara. Segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Dan kita waktu berkata bahwa memang ada waktunya, karena kelak akan ada bumi, langit dan bumi yang baru. Oleh sebab itu segala sesuatu ada waktunya. Sebab itu firman Tuhan berkata bahwa gunakan setiap waktu, gunakan setiap kesempatan yang ada hari-hari ini. Beribadahlah kepada Tuhan hari-hari ini, berdoalah kepada Tuhan hari-hari ini, terus membaca firman Tuhan hari-hari ini. Gunakan setiap kesempatan, gunakan setiap waktu yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Baik kita dalam pekerjaan, dalam usaha, gunakan setiap waktu yang ada. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk beribadah. Segala sesuatu itu ada waktunya. Kita harus bekerja, ya bekerja. Dan ada waktunya kita harus berdoa kepada Tuhan. Ada waktunya juga kita harus beribadah kepada Tuhan. Segala sesuatu Tuhan sudah diberikan. Bagaimana kita harus memanage waktu ini dengan baik. Tuhan memberikan waktu kepada kita 24 jam. Dan sepanjang hari ada 12 jam. Kita harus memanage waktu dengan baik. Pergunakan setiap waktu 12 jam ini sebelum kita tidur. Kita harus bekerja dan sebagainya. Dan kita juga harus punya waktu untuk meluangkan waktu untuk apa? Kita berintimasi dengan Tuhan, entah membaca firman Tuhan, berdoa dan sebagainya. Pergunakan setiap waktu yang ada. Berseru kepada Tuhan selama Tuhan dekat. Berseru kepada Tuhan selama Tuhan dekat. Pergunakan setiap waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Anda melihat situasi dalam dalam 2 Timotius pasal yang ketiga itu jelas di sana Paulus lewat Timotius berkata bahwa keadaan manusia pada akhir zaman. Anda melihat bahwa harinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyembuhkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka. Kurang lebih ada 18 kejahatan. Sebab itu gunakan setiap waktu yang ada. Pergunakan setiap waktu yang ada. Supaya apa? Supaya kita boleh memahami akan kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak terseret dengan keadaan, dengan situasi yang ada pada akhir zaman ini, keadaan manusia. Kalau kita memahami kehendak Tuhan, kalau kita orang percaya yang bijaksana, maka kita percaya bahwa kita akan terhindar dari segala macam kejahatan. Kita tidak akan terhanyut dalam arus yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai kelima. Tapi malah kita akan menjadi orang-orang yang mengerti, yang benar-benar mempergunakan setiap waktu yang ada. Gunakan setiap waktu yang ada. Yang ketiga, ayat 18 dia berkata begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur,
Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dalam terjemahan lainnya berkata begini, janganlah bermabuk-mabuk, sebab kebiasaan itu mendatangkan banyak kejahatan. Bahwa yang ketiga adalah yang Tuhan mau supaya kita boleh memahami dan kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus membuang setiap kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Buang segala kebiasaan mabuk-mabuk, bermabuk-mabuk. Janganlah kamu mabuk dengan anggur. Itu adalah satu kebiasaan yang sangat buruk. Oleh sebab itu, supaya bagaimana kita bisa memahami dan mengerti kehendak Tuhan kalau kebiasaan kita yang lama tidak kita tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu akan mendatangkan kejahatan. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu menjadi satu kejahatan dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu jelas tadi dalam Kolose berkata bahwa kita harus menanggalkan semuanya itu. Supaya apa? Kita boleh hari lepas hari diperbaharui. Dan kita boleh mengenal Tuhan dalam kebenaran ilahi. Buang setiap kebiasaan. Satu kebiasaan, ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam setiap kehidupan kita. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada hari-hari ini, bahwa di akhir zaman, biarlah kita boleh menjadi orang-orang percaya yang bijaksana. Ada banyak orang percaya yang tidak bijaksana, yang hidupnya sembrono, kata firman Tuhan. Tapi jelas firman Tuhan berkata bahwa orang percaya yang bijaksana, supaya kita boleh memahami dan mengerti akan. Oke, puji Tuhan. Saya simpulkan yang kedua adalah bagaimana kita bisa memahami akan kehendak Tuhan. Ayat 16 dia berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah supaya kita sebagai orang yang percaya, orang-orang yang bijaksana, yang kedua adalah kita harus mempergunakan setiap waktu yang ada. Tebuslah setiap waktu yang terbuang sia-sia di masa lalu. Ada waktu-waktu yang terbuang sia-sia di masa-masa yang lalu. Firman Tuhan berkata bahwa tebuslah waktu yang ada dan gunakan setiap waktu, setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Karena ketika segala sesuatu sudah tiba pada waktunya, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jelas pengkhotbah berkata bahwa dalam pengkhotbah 3, segala sesuatu ada waktunya. Kita tidak akan pernah mungkin hidup sampai 200 tahun. Kita tidak tahu juga hari-hari ke depan berapa lama yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Tapi selama masih ada waktu, gunakanlah setiap waktu dan pergunakanlah setiap kesempatan yang ada. Yang ketiga adalah, rangkuman saya yang ketiga adalah ayat 18, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Kenapa? Karena itu menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan yang buruk itu mendatangkan kejahatan. Orang-orang yang mabuk dengan anggur itu adalah menjadi satu kebiasaan yang jahat. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa kebiasaan-kebiasaan yang jahat itu kita harus tinggalkan. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami akan kehendak Tuhan. Tinggalkan setiap kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tinggalkan setiap kebiasaan-kebiasaan kita yang jahat. Tinggalkan setiap kebiasaan-kebiasaan mungkin kita tidak pernah beribadah, tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab. Firman Tuhan berkata bahwa tinggalkan semuanya itu. Dan kita harus masuk dalam dimensi kita yang baru. Supaya kita bisa memahami akan kehendak Tuhan. Ketika kita meninggalkan semuanya itu, maka kita akan menjadi orang-orang akan diperbaharui hari lepas hari. Menjadi orang-orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang mengerti akan kehendak Tuhan. Gelap dan terang tidak akan bisa berjalan bersama-sama. Kita harus meninggalkan salah satunya. Kalau kita mau jahat, kita berkata bahwa kita harus jahat sekalian.
Karena Wahyu berkata bahwa di akhir zaman orang jahat akan semakin jahat, orang kudus akan semakin kudus. Oleh sebab itu kekudusan dan kejahatan tidak akan pernah bisa berjalan bersama-sama. Dia harus meninggalkan salah satunya. Kalau engkau harus meninggalkan kejahatan, maka kebenaran akan selalu mengikuti engkau, maka kekudusan akan selalu mengikuti engkau. Oleh sebab itu dengan cara itulah kita bisa memahami akan kehendak Tuhan. Buanglah segala kebiasaan yang jahat kita, segala kebiasaan yang buruk. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata bahwa jangan kita bergaul dengan orang-orang yang buruk. Pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Tinggalkan kebiasaan jahat, maka kita akan melihat, kita akan mengalami akan berkat Tuhan, kita akan mengalami akan mengerti dan memahami akan setiap kehendak Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan, demikianlah renungan singkat dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat firman Tuhan malam hari ini. Jelas mengingatkan kepada kita bahwa biarlah sebagai orang percaya kita harus benar-benar memahami dan kita harus benar-benar mengerti akan setiap kehendak Tuhan. Menjadi kerinduan Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, supaya kita boleh memahami akan setiap kehendak Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari segala kebiasaan-kebiasaan yang jahat. Orang-orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang memahami, yang senantiasa mempergunakan setiap waktu yang ada. Orang-orang yang memperhatikan setiap langkah hidupnya. Itu yang Tuhan mau. Kita harus mengerti kehendak Tuhan, yaitu supaya kita boleh mengenal Tuhan dalam kebenarannya. Terima kasih Bapak Surgawi, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami tidak berdosa terhadap Engkau. Terima kasih, dan kami tetap terus berdoa bersyafaat kepada Tuhan. Kami tetap terus membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati pemerintahan bangsa kami dimanapun mereka berada. Tuhan tolong dalam segala kebijakan-kebijakan yang mereka buat, bahkan pemerintah yang ada, Tuhan tolong berkati mereka. Kami tetap terus berdoa dan melepaskan shalom buat bangsa kami. Diberkatilah bangsa kami. Biarlah shalom Tuhan turun bagi bangsa kami. Pemulihan Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Dan kami percaya bahwa kami akan melihat bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan, bangsa kami akan dipulihkan seperti sedia kala. Terima kasih, biarlah kemuliaan Tuhan, bahkan damai sejahtera Tuhan turun dan melimpah atas kehidupan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami berdoa mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan jelas akan senantiasa selalu mengingatkan kami. Dan firman Tuhan tidak akan pernah pergi dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kami, dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Surgawi. Dalam jadi doa dan ucapan syukur kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Diberikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.